Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teta Normalita, Angkatan 8 Kelompok 3, Latsar CPNS Kabupaten Tasikmalaya. Saya akan menjelaskan mengenai sintesa agenda 3 dan personal branding. Sintesa agenda 3 terdiri dari 3 subpokok. Yang pertama adalah manajemen ASN, yaitu ada peran dan kedudukan ASN, hak dan kewajiban ASN, kode etik ASN, sistem merit dalam pengelolaan ASN. Yang kedua ada pelayanan publik, terdiri dari prinsip pelayanan publik, pola pikir sebagai pelayan publik, etiket pelayanan publik. Yang ketiga adalah rule of government, terdiri dari konsep WOG, penerapan WOG, best practice, dan implementasi. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Peran dan kedudukan ASN. Pegawai ASN memiliki peran sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kedudukan ASN terdiri dari PNS dan P3K, dan ASN berkedudukan di pusat, daerah, dan luar negeri. Hak dan kewajiban ASN. Hak ASN berhak atas kesejahteraan dan pengembangan kompetensi. Kewajiban ASN sesuai tugas dan tanggung jawab. Kode etik. Fungsi pertama, sebagai pedoman, panduan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangan agar tindakannya dinilai baik. Fungsi kedua, sebagai standar penilaian sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Fungsi ketiga, etika birokrasi penting sebagai panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat dan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan organisasinya. Sistem merit. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Pelayanan publik. Pelayanan publik adalah segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat dan daerah dan di lingkungan BUMD atau BUMN dalam bentuk barang dan jasa, baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Prinsip dari pelayanan publik, yang pertama partisipatif, yang kedua transparan, yang ketiga responsif, 4 tidak diskriminatif, yang kelima mudah dan murah, yang keenam efektif dan efisien, yang ketujuh aksesibel, yang kedelapan berkeadilan. Unsur-unsur dari pelayanan publik, yang pertama organisasi penyelenggara pelayanan publik, yang kedua penerima layanan yaitu masyarakat, yang ketiga kepuasan yang diberikan atau diterima oleh penerima layanan. Etiket pelayanan publik. Sikap atau perilaku, ekspresi wajah, penampilan, cara berpakaian, cara berbicara,
cara mendengarkan, dan cara bertanya. Pola pikir sebagai pelayan publik. Hak warga negara diselenggarakan dengan pajak yang dibayar oleh warga negara dengan tujuan untuk mencapai hal-hal strategis bagi kemajuan bangsa. Whole of government. Whole of a government adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. WOG muncul karena dorongan publik untuk kinerja good governance, adanya ego sektoral, perkembangan teknologi dan informasi, adanya keberagaman. Penerapan dari WOG, penguatan koordinasi antar lembaga, membentuk lembaga koordinasi khusus, membentuk gugus tugas, koalisi sosial. Tantangan WOG, kapasitas SDM dan institusi, nilai budaya dan organisasi, kepemimpinan. Best practice. Saya mengambil Primary Care BPJS. P-Care BPJS Kesehatan merupakan sebuah aplikasi yang ditujukan untuk peserta pengguna fasilitas kesehatan atau Paskes tingkat pertama, seperti puskesmas, klinik, dan dokter. Aplikasi ini dapat digunakan bagi para pemegang premi untuk mengajukan pengobatan atau mendaftarkan diri sebagai pasien di Paskes tingkat pertama yang dituju. Yang kedua, e-Puskesmas. Teknologi informasi kesehatan yang terdiri dari Puskesmas, Pustu, Posyandu, Poskesdes terintegrasi dengan Dinkes Kota atau Kabupaten, Dinkes Provinsi, dan Kemenkes RI. Puskesmas merupakan sistem informasi manajemen puskesmas yang berbasis web desk and mobile digunakan untuk membantu dalam pelayanan dan manajemen puskesmas sebagai lembaga pelayanan kesehatan tingkat pertama di masyarakat. Dari mulai pendaftaran pasien, pelayanan poli, sampai dengan pelaporan ke tingkat dinas kesehatan kota atau kabupaten dan provinsi secara online dan terintegrasi menggunakan standar SIP, Sistem Informasi Puskesmas Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Personal branding. 1. Mengetahui kedudukan, tugas, dan fungsi dalam berorganisasi. Kedua, melaksanakan kebijakan publik dan pelayanan publik secara profesional, netral, dan bebas KKN. Mengembangkan diri dengan meningkatkan kompetensi, kualifikasi, dan kinerja. Memberikan layanan publik yang prima dengan mengedepankan kode etik. Mampu melakukan koordinasi, kolaborasi, dan integrasi dalam peningkatan pelayanan melalui gagasan kreatif dan inovatif dengan memanfaatkan teknologi digital. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.